Dan ternyata guys, pengantin dari pria ini, info dari tetangganya, saat ini melarikan diri membawa kendaraan pengantin wanita, ya, dan diduga mahar 3 miliar yang berupa cek itu tidak asli. Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Prau TV, channel yang membahas tentang berita yang unik, menarik, viral, dan juga terupdate tentang perilaku-perilaku negara Konoha, termasuk para masyarakatnya dan juga pejabat-pejabatnya. Jadi baru-baru ini ada sebuah berita kisah yang viral dari negeri Pacitan, di mana terdapat seorang wanita berumur 24 tahun dinikahi oleh seorang kakek parubaya berumur 73 tahun dengan mahar cek 3 miliar rupiah. Resepsi pernikahan dilakukan dengan mewah, kelihatan dari dekorasi dan bahkan tamu-tamu undangan itu tidak diperbolehkan untuk membawa kado undangan ataupun amplop undangan, karena ketika mereka masuk ke dalam resepsi pernikahan mereka akan disuguhkan amplop per satu orang berisi 100.000. Kalian bayangin coba seberapa mewah undangan tersebut. Namun ternyata pernikahan yang kelihatan hedon dan juga mewah ini keesokan harinya terdapat berita yang menggemparkan. Jadi sang kakek yang berumur 73 tahun ini katanya ya meminjam motor milik sang istri untuk pergi keluar sebentar. Nah, setelah keluar sebentar ternyata nggak balik-balik si kakek ini, sehingga banyak tetangga yang mulai memberikan argumentasi dan juga mengira kalau si kakek telah menipu si wanita berumur 20-an tahun ini. Dan usut punya usut, ternyata cek yang berjumlah 3 miliar tadi setelah dibawa ke bank untuk sistem pencairan ternyata tidak bisa, karena cek tersebut adalah cek yang palsu. Bahkan uang 100.000 yang dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang datang itu adalah hasil dari sang kakek meminjam mobil rental, menggadaikannya sebanyak 50 juta, dan 50 juta itu dipakai buat membagi-bagikan kepada tamu undangan. Namun yang lebih naasnya lagi teman-teman, bahwa pesta pernikahan, resepsionis pernikahan yang kelihatan mewah itu dibayar oleh keluarga sang istri, sehingga si kakek ini nggak perlu membayar lagi. Mungkin keluarganya juga udah terhipnotis gitu ya, karena mereka diiming-imingi cek 3 miliar yang cukup banyak tersebut, sehingga kalaupun misalnya mereka mengadakan resepsionis mewah, balik modal dan bahkan untung itu bakal kemungkinan terjadi buat si keluarganya. Itu bisa jadi aja gitu ya. Nah, namun aku takut berita ini berita yang simpang siur gitu. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, mending langsung aja kita cek cuplikan-cuplikan videonya. Let's check it out. Viral ternyata Tarman nikahi gadis mahar 3 miliar sekarang malah kabur. Sing kabur sinten manten lanange. Pripun ceritane niku? Penipuan cek seharga 3 miliar, senilai 3 miliar. Kabur. Sik kabur lanange apa wedoke lanange? Mas rabine kapan? Mang setas FYP jare wong kabur nggawa sepeda mobil rentalan. Betul sekali. Ini loh di saya yang FYP. Oktarina kaburnya nanti, ya mestine nggak tahu kak, apakah pulang ke Wonogiri dan lain-lain. Makanya ayo kita viralkan mukanya. Gengo ora kenek, gengo kayak ngerabi sampean lagi kasihan. Ceweknya gimana? Sedih. Jadi sebenarnya berapa hari? Baru 1 hari. Mas judulin jenengan. Viral pernikahan dengan cek 3 miliar, ternyata ceknya palsu. Begini kronologinya. Jadi menurut keterangan kerabat korban, wanita ini, pihak wanita, itu orang kaya sebenarnya. Nah, jadi yang melaksanakan pernikahan itu dari pihak wanitanya. Mau dari makanannya, pestanya, segala macamnya, dari pihak wanita. Sampai-sampai warga ini nggak perlu ngasih amplop. Karena dari pengantin mempelainya inilah yang memberikan uang 100.000 per warga. Dari uang dapur itu senilai 50 juta. Masalahnya muncul setelah pernikahan 1 hari, ketahuan bahwa ceknya itu palsu. Dan uangnya nggak bisa dicairin. Nah, setelah ketahuan, Pak Tarman itu malah maling motornya mempelai wanita ini. Kabur dia, meninggalkan mobilnya. Dan setelah dicek, rupanya mobil itu mobil rental. Dan udah digadaikan senilai 50 juta untuk uang dapur itu. Yang dibagikan ke warga, 100.000 per orang. Dan Pak Tarman ini rupanya adalah mantan narapidana. Dan banyak kasus penipuan yang telah dilakukannya. Pak Tarman juga pernah menikah dengan tetangganya ini. Terus, Pak Tarman itu juga banyak bisnis gelapnya, bisnis samurai, bisnis investasi fiktif, lain-lain dan sebagainya. Ada beberapa momen di mana saat Pak Tarman ngelirik uang cek 3 miliar, seperti takut ketahuan gitu. Ada momen juga di mana Pak Tarman tuh tersenyum, seperti tersenyum puas, kayak berhasil mengelabui dan memikirkan caranya gimana kabur gitu. Ini nih. Dan buat wanita di luar sana, hati-hati, jangan sampai tergiur dengan mahar yang besar.
Cek dulu background, bibit, bebet, dan bobotnya. Tuh guys, bener kan? Katanya tuh kalau Pak Tarman itu memberikan cek senilai 3 miliar, tapi ceknya tersebut palsu. Karena setelah pihak keluarga mencoba untuk mencairkan ceknya, ternyata ceknya palsu sampai di banknya. Itu sih kata informasi ya. Nah selanjutnya, bahwa ada beberapa orang yang tadinya ngekomen gitu ya, di salah satu postingan yang berkaitan dengan pernikahan 3 miliar ini gitu. Ternyata si Pak Tarman ini udah punya banyak kasus sebelumnya guys. Saudara Tarman, Ya, saya nikahkan Sela Arika binti Arif Supriyati kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat Itu banyak nontonin. Kalian lihat aja banyak nontonin, terus ini ada mbak-mbak lagi ngapain mbak? Hah, lagi ngomongin kah? Atau lagi ngapain? Kali aja ya. solar dan cek senilai 3 miliar rupiah. Wait guys. Gue skip bagian ini. Ini tuh katanya cek palsunya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh BCA 3 miliar, formatnya tuh kayak gitu. Coba kita cek ke Google langsung, apakah seperti ini cek dari BCA ini, dari segi format dan lain sebagainya. Yuk kita lihat dulu ya. Nah ini gue udah cari ya, cek BCA itu sebenarnya sama sih seperti ini bentukannya ya, sama yang seperti tadi. Ini ada tulisan Bank BCA di kiri atas, terus di bawah tuh ada nomor ceknya mungkin ya, di atas juga ada nomornya. Lalu ada totalnya, tapi di sini yang saya lihat tuh rata-rata cek itu ditulis dengan tulisan yang rapi, apalagi kalau misalnya di atas 1 miliar gitu, jadi tulisannya harus benar-benar rapi, bukan tulisan yang asal-asalan gitu. Nah tuh, kalau kalian lihat persatu kali ya, ini tuh 2 miliar 700, ceknya seperti ini. Jadi mungkin gue nggak tahu ya ini bener apa enggak, tapi di sini yang pastinya selalu ada cap stempel gitu ya, entah itu ini gue kurang tahu ya jujur ya guys mengenai cek percekan, karena gue nggak tahu sama sekali cek itu gimana ya bentukannya. Tapi di sini gue lihat sih rata-rata pada punya stempel gitu di bagian tanda tangannya. Dan di Pak Tarman ini sebenarnya ada sih ya, ada ya. Coba menurut kalian ada yang salah nggak dengan cek ini guys? Komen di kolom komentar. 3 miliar rupiah saudara bayar tunai. saya terima nikahnya Sela Arika binti Arif Supriyati dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah Sayang ngapunten desa estu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Guys, gimana menurut kalian dari video ini? Apakah misalnya kalian memposisikan diri sebagai seorang wanita gitu, terus ada yang ngelamar kalian dengan ngasih mahar, tapi maharnya itu berupa cek. Apakah kalian bisa langsung percaya gitu melalui mahar dengan menggunakan cek? Kenapa nggak harus uang cash langsung atau dalam bentuk barang langsung kayak gitu? Jadi bentuk fisiknya itu ada gitu, bukan berupa surat yang nantinya bakal dicairkan, yang kita pun nggak tahu bakal benar apa enggak kayak gitu ya guys. Mungkin bisa jadi pelajaran ya bagi teman-teman wanita semuanya yang ingin dilamar oleh cowok-cowok tapi janjinya hanya berupa cek, bisa ditelusurin lagi atau mungkin dicairin dulu baru dinikahin kayak gitu. Nah guys, ini ada salah satu video yang menunjukkan kalau misalnya ada salah satu sebuah postingan, mungkin ini di Instagram kali ya, yang mana ada yang komen di situ atas nama akun Sabtong Eko. Kalau dia mengatakan seperti ini, aku baca aja ya. Semoga mbaknya dan keluarganya diberi ketabahan jika nanti waktunya sadar. Yang laki-laki itu namanya Sutarman, pernah jadi napi di lapas Wonogiri kasus penipuan. Pernah ngaku-ngaku punya pabrik pengolahan mete di Ngadirojo Wonogiri. Kena kasus penipuan jual beli pedang, pusaka, dan lain-lain. Banyak banget kasusnya. Orang Ngadirojo Wonogiri sudah pada tahu kelakuan laki-laki itu. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu keluarga mbaknya ya? Nah gue nggak tahu ya ini valid apa enggak, tapi kalau misalnya kita lihat ya dari
cara dia mengetik ataupun alasan-alasan yang dia bikin itu make sense sih guys. Udah tua bangka gitu, bukan mau ngefitnah gitu, tapi boleh aja kita sus gitu ya sama orang yang ngasih mahar 3 miliar gitu. Oke guys, selanjutnya kita bakal lihat ini komentar-komentar netizen yang budiman gitu, yang nge-stitch video-video tentang pernikahan si mbak dan si kakek ini gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Seorang kakek 74 tahun menikahi seorang gadis 24 tahun dengan mahar 3 miliar. Dan cek senilai 3 miliar rupiah. Ini lagi rame banget ya, bahkan sampai dibahas oleh banyak orang. Dan ternyata guys, pengantin dari pria ini, info dari tetangganya, saat ini melarikan diri membawa kendaraan pengantin wanita, ya, dan diduga mahar 3 miliar yang berupa cek itu tidak asli. Di sini kita akan membahas apa yang kita bahas dari kejadian viral ini. Bukan pengantin wanita dan pria yang kita bahas, tetapi nilai-nilai apa yang positif yang bisa kita terima dari kasus kejadian yang viral ini. Yang pertama, menikahlah dengan orang bukan hanya karena hartanya saja, tetapi menikahlah dengan orang yang memang benar-benar tulus dan cinta kepada kalian. Dengan begitu, mahar seperangkat alat sholat saja itu sudah cukup bagi dirimu. Karena yang dibutuhkan tanggung jawab selama pernikahan. Ya, apabila kita menikah hanya karena harta, apabila kau menikah hanya karena duit, pastikan bahwa harta dan duit yang dia punya itu memang benar-benar real dan asli. Karena terkadang kita itu kalau sudah dibutakan dengan harta itu kadang nggak bisa mikir, ya, taunya memang benar-benar kaya, tapi sekali lagi digali karena seumur hidup itu lama loh. Ya, jadi ini untuk pembelajaran kita semua ke depannya. Siapa yang punya anak atau mungkin dirimu yang belum menikah ya, apabila kau menikah hanya karena harta, pastikan dulu harta pasanganmu itu benar-benar asli dan real. Tapi tidak munafik ya guys ya, bahwa kita itu butuh harta, kita itu butuh laki-laki yang memiliki finansial yang mampan. Tetapi guys, kalian jangan dibutakan hanya harta saja, karena harta bisa habis sewaktu-waktu. Percuma kamu memiliki pasangan yang kaya tetapi pasanganmu tidak bertanggung jawab dengan pernikahanmu. Percayalah, rumah yang sederhana tetapi penuh cinta akan lebih berharga daripada rumah megah tanpa kebahagiaan. Kalian pilih yang mana? Rumah sederhana penuh cinta atau rumah megah tanpa kebahagiaan? Tapi kalau bisa, banyak berdoa ya. Semoga kalian mendapatkan rumah megah dengan penuh kebahagiaan. Semangat! Tuh guys, kata-kata dari mbaknya. Jadi satu pelajaran yang kita ambil di sini, jangan lihat dari hartanya dulu gitu, tapi lihat dari kesetiaannya. Nah, nomor 2 adalah hartanya gitu. Kalau bisa barengin gitu antara harta dan juga kesetiaan. Nah, kalau misalnya dalam case ini, mungkin saya bisa menyimpulkan kalau yang dilihat hanya sekedar hartanya. Karena mau nggak mau, di umur 70 tahun itu adalah umur rata-rata masa tua dari seseorang yang ada di Indonesia yang sebentar lagi udah tidak ada di dunia ini gitu. Ici kiwir Melayu kapok kon kehormatannya direnggut oleh kakek-kakek tuh. Kamu itu jadi jandanya bekas kakek-kakek isin. Itu nanti berjaka-berjaka atau anak-anak muda nggak mau lagi sama kamu. Karena apa? Pertama, kamu matre. Kedua, sudah bekas kakek-kakek. Pelajaran untuk cewek-cewek, nggak usah mau sama yang gitu-gituan ya. Udah pakai cinta, jangan pakai 3M. Melebu metu moncrot. Kapok palsu. Maharnya 3M, viral se-Indonesia, tapi ternyata penipuan, udah gitu motornya dibawa kabur. Jadi si Aki umur 70-an tahun ini berhasil guys menikahi perempuan cantik berumur 24 tahun dengan mahar yang sangat amat fantastis. Jadi awalnya guys, si perempuan ini taunya kalau si Aki tersebut adalah CEO dari salah satu perusahaan yang lumayan besar. Gue baca di kolom komentar, jadi memang sebelumnya dari pihak tetangga-tetangga itu udah pada nge-warning, hati-hati ya Neng, takutnya ini penipuan, masa iya sih nih Aki-Aki beneran mau ngasih 3M? Tapi si perempuan ini malah kayak yang enggak lah, beneran lah, kamu mah iri aja kali sama aku ya kan? Dan bener aja pernikahannya viral se-Indonesia, kalian bisa lihat videonya berjejer di mana-mana. Si Aki ini memberikan mahar sebesar 3M berupa cek, tapi ya guys bukannya tunai, uang tunai gitu bukan. Dan yang bikin tambah viralnya lagi adalah para tamu yang datang itu dikasihin amplop yang katanya isinya ada uang. Walaupun pada saat gue baca kolom komentar, beberapa orang ada yang bilang pada saat dibuka amplopnya itu kosong. Dan update-nya sekarang baru tersebar informasi bahwasannya ternyata cek itu adalah cek palsu, nggak bisa dicairkan. Dan yang lebih mirisnya lagi, motor dari si pihak perempuan ini diambil sama si Aki.
Nggak cuman itu, katanya si Aki ini juga ada ngerental mobil, mobilnya ditinggal di rumah si perempuannya ini, yang nggak tahu ya udah dibayar atau belum, atau gimana pertanggungjawabannya, ya namanya Akinya udah kabur. Ini bener-bener bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, para Gen Z yang udah kepengen banget menikah, aku paham banget rasanya. Tapi yang namanya menikah itu seumur hidup ya guys, jadi alangkah baiknya sebelum yang namanya menikah kita cari tahu sampai ke akar-akarnya bibit bebet bobot dari calon pasangan kita. Tapi pesan gue ya, gue liat kolom komentar banyak banget yang nge-hate si mbaknya ini. Menurut gue, kalian jari-jarinya jangan terlalu jahat, karena kita nggak pernah tahu apa yang dirasain sama si mbaknya ini setelah ditipu. Kita nggak tahu dia kena mental, depresi, dan lain sebagainya. Cukup doakan yang baik-baik aja. Baru tadi malam saya bikin konten tentang pernikahan yang viral di media sosial, yaitu antara kakek berusia 74 tahun dengan seorang gadis 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur, dengan mahar yang sangat fantastis, yaitu 3 miliar berupa cek. Dan you know what, hari ini ternyata berita itu trending lagi, dan ternyata sangat disayangkan, mempelai prianya itu ternyata penipu. Jadi menurut beberapa sumber TikTok yang saya tonton tadi, yang tetangganya mempelai perempuan, intinya mempelai pria itu ternyata penipu gitu loh. Jadi ceknya memang betul ada dari Bank BCA, tapi isinya nggak tahu ada apa enggak. Kemudian setelah berita itu rame di medsos, nah yang pengantin prianya ini langsung ketakutan gitu loh, karena takut terbongkar. Akhirnya dia kabur membawa sepeda motor dari mempelai perempuan, dan mobilnya mempelai laki-laki itu ditinggal memang di rumah mempelai perempuan, tapi ternyata itu mobil rental, bukan mobilnya mempelai laki-lakinya itu. Dan biaya pernikahan semua juga ditanggung yang perempuan, pengantin perempuan. Jadi intinya pengantin perempuannya itu tertipu gitu, dan pasti sangat berduka ya ikut inilah sebagai perempuan kita. Saya pribadi ya itu ikut kasihan juga sama kakaknya yang pengantin perempuan gitu. Tapi ya memang ini jadi pembelajaran bagi kita, kalau kita mau menikah itu memang harus cross check, apalagi kalau baru kenal, dan juga banyak pertimbangan gitu ya, nggak hanya mungkin dari satu perspektif lah, hanya satu pertimbangan, misal karena maharnya atau mungkin karena status sosial atau apapun gitu. Ini benar-benar jadi pembelajaran bagi kita semua, dan ikut berduka juga bagi pengantin perempuan. Nah nggak tahu ya ini bisa nggak kalau misalnya dilakukan pembatalan pernikahan gitu ya, daripada kalau baru nikah terus gugatan cerai kan statusnya jadi janda ya. Tapi kalau pembatalan pernikahan kan mungkin akan dianggap tidak sah karena kan menipu gitu. Nah ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk yang mempelai perempuan gitu ya kan. Semangat buat semuanya. Pacitan rasido menyala guys, cek senilai 3 miliar jari bodong. Berarti ki Mbak Sheila Erika tertipu. Sake ya, si pengantin prianya, si Mbah Kakung kuwi kabur. Jare ngono. Turut berduka buat Mbak Rika. Tetap semangat, tetap menjalani hidup. Semoga kedepannya lebih baik. Golek meneh. Tapi aja tertipu. Hati-hati. Nek iso ora sah 3 miliar apa-apa. Golek sing 1 miliar wae, tapi sing ora nipu. Oke? Semangat. Oke guys, jadi seperti itu komentar daripada netizen-netizen budiman yang nge-stitch video ataupun yang ngasih feedback tentang kisah ini gitu ya. Nah baru-baru ini aku dapat laporan kalau ternyata isu yang beredar itu adalah isu yang bohong. Nah setelah diwawancarain ke beberapa orang-orang terdekatnya gitu, orang-orang terdekat dari kedua mempelai ini, dan bahkan langsung dari pengacaranya si perempuan ini. Nah gue juga bingung kenapa harus ada pengacara gitu. Nah dia klarifikasi kalau kejadian ini adalah kejadian yang hoaks dan berbohong. Oke, daripada kita bingung yang mana yang benar, coba kita langsung lihat aja gitu ya dari sisi kedua mempelai tapi melalui dari pihak pengacara. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Darul Suprapto Eshahima, adalah seorang advokat yang ditunjuk sebagai konsultan hukum oleh Mbak Sheila. Mbak Sheila merupakan pengantin yang sedang viral, istri dari Bapak Sutarman. Awal persoalannya menurut Mbak Sheila, beliau tidak kuat lagi diterpa isu gosip, isu yang sangat miring dan tidak benar.
Sehingga beliau menggandeng kami sebagai konsultan hukum. Tentang isu Pak Sutarman kabur itu tidak benar. Pak Sutarman saat ini di tempat yang nyaman bersama Mbak Sela menenangkan diri serta sekalian berbulan madu. Langkah kami sebagai konsultan hukum pertama memberikan pemahaman hukum dan konsultasi hukum kepada Mbak Sela dan suaminya. Yang kedua, mendengarkan keluh kesah dari Mbak Sela. Oke, gue skip dulu. Tadi katanya kalau dia itu menggandeng pengacara karena emang dia udah nggak kuat banget sama gosip-gosip yang ada gitu, gosip-gosip yang jadinya viral. Nah, perlu kalian ketahuin lagi teman-teman, yang ngeviralin kasus ini itu adalah tetangganya sendiri. Dan gue nggak tahu ya dari mana tetangganya ini dapat informasi atau emang ciri khas tetangga-tetangga yang ada di sekitar Mbak Sheila dan juga Pak Tarman ini tadi adalah orang-orang yang suka bergosip atau suka ngejulitin tetangga gitu. Mungkin berawal dari karena perbedaan umur yang cukup jauh yang ngebuat orang-orang di sekitarnya ngegosip, ngejulit dan lain sebagainya. Gosip dan julit itu jadinya berkembang kemana-mana. Kalian tahu sendiri, suatu hal yang mungkin digosipin oleh emak-emak atau oleh orang Indonesia sendiri kebiasaannya, kalau hal tersebut belum fakta dan masih dalam bentuk asumsi, itu bisa dibenarkan sama mereka. Hayo lo semua, siapa yang kemarin udah ngeviralin, siapa yang kemarin udah ngehujat-hujat Mbak Sela dan Pak Tarman itu sendiri, ayo tanggung jawab lo semua, ayo. Dan suaminya. Dan yang ketiga, kami sedang meneliti apakah ada temuan pelanggaran hukum yang dilakukan di media sosial, pihak-pihak lain, ataupun pihak orang yang pertama kali menyebarkan isu hoax tersebut. Kalau itu nanti ditemukan, kami otomatis akan mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertegas keadaan dan mencari keadilan. Ya, yang terakhir adalah soal cek. Apakah cek itu asli atau palsu? Itu banyak pertanyaan. Itu harus dibuktikan di perbankan yang ditunjuk oleh Bapak Sutarman. Kapan bisa buktinya? Sesuai tanggal yang diterterakan. Karena cek ini tidak. Oke guys, gue agak misinformasi lagi-lagi karena berita ini berkembang cukup besar gitu ya. Jadi gue juga kurang cross-check dari segi informasi dan ternyata cek itu bisa dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera. Jadi bisa jadi aja tanggalnya itu bukan H+1 setelah pernikahan gitu. Saya juga memikirkan kembali gitu ya, kalau misalnya Pak Sutarman kabur itu H+1 setelah resepsi pernikahan. Nah langsung keluarganya mengecek, kan nggak mungkin langsung ngecek cek yang diberikan oleh Pak Tarman ini sendiri. Kalau misalnya benar gimana guys? Karena di sini kan belum ada buktinya dan tanggal terteranya juga nggak ke zoom tadi, kayaknya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut aja kali ya videonya. Serta-merta bisa diambil hari ini akan nikah, hari ini diambil, tidak bisa. Karena di situ ditentukan siapa pembuat ceknya, siapa penerimanya, kapan tanggal dibuatnya, berapa jumlah nominalnya, nomor numeriknya berapa, kemudian pengambilannya kapan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Info terbaru tentang Mbah Tarman yang dikabarkan kabur dengan membawa motor istrinya ternyata sudah diklarifikasi pihak keluarga perempuan itu tidak benar bahwa Mbah Tarman itu pamit baik-baik dan membawa istrinya yaitu mau bulan madu bolo. Keluarga membantah bahwa itu semua hoax bolo. Dan polisi sudah memastikan bahwa mereka berdua baik-baik saja. Jadi kabur ini karo bojone bolo ternyata ngoten kabare. Dan dikabarkan juga mereka itu bulan madu di daerah Wonogiri, Ponorogo, Pewantoro itu bolo. Daerah sono nggak tahu dari mana atau di tempat mana atau rumahnya siapa nggak tahu juga. Apa mungkin ke rumahnya Pak Tarman itu juga nggak tahu ya bolo. Jadi intinya mereka itu baik-baik saja gitu. Dan ayahnya perempuan yang bernama Pak Arif Supriyadi menghimbau untuk masyarakat jangan mudah percaya dengan isu-isu miring, dan intinya keluarga itu masih menaruh kepercayaan pada menantunya. Nah selain mahar 3M yang ada di cek itu ternyata ada serah-serahan juga, itu
sebuah mobil Camry bro. Nggak tahu tuh Camry itu merek apa atau jenis apa, aku juga nggak tahu bro. Jadi mobil Camry itu juga belum ada, sampai detik itu juga belum ada wujudnya yang disampaikan keluarga perempuannya gitu bro. Ya kita kawal terus sampai 3M nya cair dan mobil Camry-nya ada bro. Kalau memang itu nggak ada berarti penipuan bro gitu loh ya. Patut kita pertanyakan juga. Mudah-mudahan terwujud kan gitu aja bro. Makasih. Oke, coba kalian nilai sendiri ya. Mungkin aku bisa kasih kesimpulan antara kedua belah pihak tadinya. Kalau misalnya dari segi keluarga wanita, itu tuh mereka tuh yang pertama ceknya belum dicairkan karena harus sesuai dengan tanggal yang tertera. Jadi bukti dari cek itu benar atau enggak nanti sesuai dengan tanggal yang tertera pencairannya. Lalu yang kedua mengenai mobil Camry yang diiming-imingi, yang disampaikan oleh abang ini tadi, kita lihat aja apakah itu benar atau tidak. Lalu yang ketiga, kejanggalan yang terjadi adalah Pak Tarman ini, si kakek ini menjual mobil rental yang ia sewa untuk uangnya dibagi-bagikan kepada tamu undangan. Nah ini dari keluarga mempelai pria maupun wanita. Coba kita lihat dari warga. Nah warga ini sendiri, yang pertama mereka itu menghimbau kepada pihak wanita untuk tidak percaya sama si kakek ini tadi. Karena katanya si kakek ini berbohong. Nah para warga sebenarnya ini udah mengantisipasi kebohongan-kebohongan tersebut. Namun saya tidak tahu kenapa warga malah menarasikan hal yang lebih gitu. Sampai-sampai dia kena mental. Gosipnya itu sampai ke TikTok yang diceritakan oleh salah satu warganya. Nah nggak tahu apa maksud dari warganya sendiri. Apakah karena ada kecemburuan sosial atau emang benar-benar ingin mengantisipasi si wanita ini agar tidak menikah dengan pria parubaya yang umurnya jauh di atasnya. 74 kurang 24, 50 tahun bedanya gitu ya. Oke, mungkin sekian teman-teman tentang video kali ini. Mungkin video kali ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua gitu, baik dari pihak pria maupun pihak laki-laki. Kalau kaum laki-laki janganlah untuk menipu calon pasangan, calon istrimu. Jadilah pria yang loyal dan juga royal gitu pastinya gitu. Dan berbahagialah karena kamu telah memilikinya. Begitu juga dengan pihak wanita. Jangan langsung percaya dengan tipu daya seorang laki-laki. Walaupun Anda diiming-imingi sebuah mahar yang cukup tinggi, tapi coba cross check lebih dalam apakah mahar tersebut adalah mahar yang asli dan lihat latar belakang beliau lebih dalam sebelum Anda menikahinya. Nah apabila misalnya si pria tersebut sesaat kamu pacaran dan sebelum menikah tidak ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, baik itu dari sisi apa pekerjaannya, dari mana penghasilannya, keluarganya siapa, latar belakangnya dia gimana, jangan dinikahi. Takutnya kayak kasus-kasus sebelumnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video kali ini kita teman-teman. Jadikan pembelajaran apa yang sudah menjadi hal yang viral gitu, baik kita sebagai warga juga. Dan mungkin sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe teman-teman, like juga, lalu juga diskusi di kolom komentar kalian sesuka hati. Apapun itu yang pengen kalian komentari tentang kondisi ini ataupun situasi ini ya teman-teman. Dan jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Dadah!